Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya perbedaan gaya hidup culture yang mana mungkin sering tidak dihiraukan ataupun tidak dirasakan untuk masyarakat Indonesia dan Malaysia, tetapi ini sangat besar sekali perbedaannya. Untuk di Indonesia itu, seluruh Indonesia ada banyak hal yang bertolak belakang, walaupun dikatakan bahwa Malaysia dan Indonesia itu serumpun. Tetapi ada gaya hidup maupun perbedaan yang sangat mencolok. Kita lihat dulu cuplikan videonya. Apa sih perbedaan antara Malaysia dan Indonesia yang sangat-sangat mencolok? Kita lihat dulu cuplikan videonya. Yang belum like, silakan like. Terima kasih. Pak Guru, kan orang Indonesia dan Malaysia itu budaya dan kebiasaannya sama, tapi kenapa ya dari persamaan itu tidak jadi negara yang satu saja? Pertama, kita tuh serumpun tapi di bagian baratnya saja. Jadi Indonesia yang khususnya orang-orang Sumatera, orang-orang Melayu itu adalah orang-orang yang sangat identik atau sangat dekat dengan orang-orang Malaysia. Bahkan suku Melayu itu, kata Melayu itu juga menjadi salah satu awal mula dari kata Malay atau Malaysia. Jadi itu adalah berasal dari suku yang ada di sana itu. Nah, dari persamaan yang seperti itu, kenapa kita tidak menjadi satu negara? Salah satu alasannya itu adalah karena kita dijajah oleh bangsa yang berbeda. Sesederhana itu. Jadi dalam istilah penjajahan atau dalam istilah kepemilikan sebuah wilayah itu ada istilah yang namanya utis possidetis juris. Jadi di mana negara itu akan memiliki sebuah wilayah yang menjadi milik dari negara sebelumnya, gitu. Kurang lebihnya begitulah. Nah, Indonesia dulu itu bekas jajahan Hindia Belanda. Karena karena Hindia Belanda itu hanya menguasai wilayah ini saja, maka ya sudah seperti ini. Sedangkan Malaysia dikuasai oleh Inggris. Jadi karena dijajah oleh bangsa yang berbeda, kita berbeda. Tetapi pada aslinya, pada kenyataannya kita tuh udah bersatu sebenarnya. Bahkan ada upaya-upaya dari founding parents kita untuk mencoba menyatukannya. Makanya dalam rapat BPUPKI, Bung Karno, kemudian Pak Muhammad Yamin dan sebagainya menginginkan agar Indonesia dengan Malaysia itu gabung. Bahkan mayoritas atau banyak sekali orang-orang Malaysia juga dulu di zaman tahun 45 juga ingin bergabung dengan Indonesia. Walaupun pada perkembangan selanjutnya ada hal-hal yang tidak disukai dari orang-orang Malaysia terhadap Bung Karno, dan begitupun sebaliknya, maka penyatuan atau integrasi antara Indonesia dengan Malaysia itu tidak terjadi. Apakah nanti kedepannya bakal terjadi, kita tidak tahu. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya, yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya, sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirik kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun, jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Tentang Malaysia Indonesia nih beda. Kalau tak tentang pendatang pekerja Indonesia yang datang haram ke Malaysia, datu parkir liar. Kalau tak nih ada isu baru lagi nih, oknum polisi yang memeras warga Malaysia yang lagi nonton konser di Indonesia. Makin turutlah citra Indonesia nih, Ce. Makin banyak orang yang tak nak datang ke Indonesia nih gara-gara itu. Karena Indonesia nih memang terkenal beda dengan pungutan liarnya.
Budaya Indonesia itu bukan gotong royong. Budaya Indonesia itu ketika ada teman yang resign, tapi malah disuruh untuk traktir atau bagi-bagi makanan ke teman sekantornya. Budaya Indonesia itu ketika ada orang yang berduka, tapi malah disuruh untuk repot masak-masak, nyiapin makanan buat tamu-tamu yang datang, bukan malah fokus untuk dihibur atau dibawain makanan buat mereka. Budaya Indonesia itu ketika ada orang yang ulang tahun, tapi malah ditagih untuk traktir teman-temannya, bukan malah teman-temannya yang iuran buat traktir orang yang ulang tahun. Budaya Indonesia itu ketika tahu ada teman kita yang liburan, langsung dimintain oleh-oleh, ngerepotin orang yang lagi jalan-jalan. Udah gak deket-deket banget, komunikasi juga jarang, tapi masih aja setiap ada kabar suka maupun duka, dimintain buat makan-makan, dimintain uang buat traktiran. Siapa lagi kalau itu bukan orang 9 kebiasaan orang Indonesia yang bikin orang Malaysia geleng-geleng dari perkara sepele. Mahasiswa kedokteran gigi UGM asal Malaysia Ivi Pan menemukan 9 hal dan kebiasaan aneh di Indonesia yang membuatnya mengalami culture shock. Di akun YouTube-nya, Ivivan menyebut setidaknya ada 9 hal aneh tentang Indonesia yang tidak bisa ditemukan di negaranya Malaysia. Ivi pun mengungkapkan keresahannya karena merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara kebudayaan Indonesia dengan Malaysia. Meski sudah 6 tahun tinggal di Indonesia, gadis asal Penang, Malaysia ini masih merasa asing dengan perbedaan kulturnya. Seperti apa ya perbedaannya? Makan tahu dengan cabai. Ivi terheran-heran melihat orang Jogja makan tahu dan gorengan lainnya langsung dengan cabai. Ia sangat heran kenapa mereka bisa tahan pedas. Di kampung halamannya, orang tak pernah melakukannya karena cabai rawit sangatlah pedas. Tak urung, ia ingin mencobanya juga. Namun apa yang terjadi? Air matanya sampai meleleh karena kepedesan. Padahal di Jawa dan juga daerah lainnya, tradisi nyeplos Lombok adalah hal yang biasa. Makan nasi sama kerupuk. Hal yang tidak kalah aneh lainnya adalah orang Indonesia suka makan nasi sama kerupuk. Baginya ini aneh sekali, karena tak ada orang Malaysia yang seperti itu. Pasalnya kerupuk bukanlah lauk menurut tradisi di negaranya. Padahal betapa kriuk-kriuknya makan nasi bareng sama kerupuk. Ukuran tisu kelewat besar. Menurut Ivi, kertas tisu yang sering nangkring di dashboard mobil itu terlalu besar ukurannya. Di Malaysia kecil-kecil ukurannya, seperti tisu Indonesia yang seukuran korek api. Anehnya lagi, teman kuliahnya sering membawa tisu besar itu dalam tasnya saat kuliah. Orang Indonesia suka main klakson. Tradisi yang dinilainya aneh lainnya adalah orang Indonesia yang suka mengklakson mobil atau motornya. Padahal di Malaysia orang jarang main klakson. Karena sering main klakson, semula ia sempat mengira orang-orang tersebut mau ngajak berantem. Waduh. Uang Indonesia bikin pusing. Uang kertas Indonesia terlalu banyak angka nolnya. Ini yang membuat dirinya sering pusing. Misalnya pecahan uang 50.000 atau 100.000 yang punya sedemikian banyak angka nolnya. Pusing gak? Meski demikian, ia mengaku desain uang kertas Indonesia bagus-bagus karena lukisannya indah. Pas foto hitam putih, ia sangat kaget saat diminta foto hitam putih untuk suatu keperluan. Pengalaman ini yang paling membuat kejutan budaya baginya. Pasalnya, permintaan foto hitam putih di Malaysia umumnya hanya untuk keperluan penguburan, padahal dia kan masih hidup. Benarkah tradisi Indonesia memang demikian? Meski merasa culture shock, ia paham akhirnya permintaan foto hitam putih di Indonesia bukan berarti ia akan berangkat ke alam baka. Minum pakai galon. Ivi bingung kenapa orang Indonesia minum pakai galon. Ini aneh. Di Malaysia rata-rata orang minum pakai mesin penjernih air tanpa galon. Kalau soal ini mungkin Ivi kurang akurat. Soalnya bukan hanya Indonesia yang memakai galon, tapi banyak negara lainnya yang memakai untuk sarana minum. Makan lesehan. Ivi heran kenapa banyak warung makan lesehan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Padahal terlihat banyak kursi. Di Malaysia jarang ada warung lesehan, meski diakuinya warung lesehan bagus untuk mempererat silaturahmi. Dan di Jepang pun juga lumrah, lesehan membuat kakinya cepat pegal. Makan harus duduk. Ivi tak mengerti mengapa ia sering ditegur ketika makan sambil berdiri atau makan sambil berjalan di Indonesia dan diminta untuk duduk. Baginya ini aneh, karena ia di Malaysia terbiasa makan sambil berdiri atau jalan. Tradisi Muslim memang melarang makan sambil berdiri atau jalan. Ini yang mungkin kurang dimengerti Ivi yang beretnis Cina. Selain perintah agama makan sambil duduk baik untuk kesehatan, survei membuktikan makan sambil berdiri atau jalan bisa mengganggu pencernaan. Itulah 9 kebiasaan di Indonesia yang dianggap normal-normal saja, tapi ternyata aneh di mata orang Malaysia. Menurut kamu bagaimana nih?
Baik, setelah kita lihat beberapa video menampilkan bahwa Indonesia dan Malaysia walaupun sama-sama serumpun dan punya bahasa sama-sama Melayu, tetapi mereka sangat berbeda di dalam kehidupannya. Karena kalau di Indonesia itu banyak sekali yang namanya tata adat istiadat yang sangat kental dan kehidupan sosialnya yang sangat ekstrim seperti pungli. Tetapi kalau di Malaysia itu kaya dan mereka semua bisa berbahasa Inggris, tetapi kenyataannya mereka bilang itu tidak. Bagaimana menurutmu guys? Apalagi yang sangat mencolok antara Indonesia dan Malaysia di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana jarang sekali kita mau mengungkapkannya ke publik. Tulis di kolom komentar kalau memang ada yang ekstrim yang perlu kita ketahui yang belum kita expose. Sampai di sini dulu video yang saya buat. Jangan lupa komen yang belum komen dan subscribe yang belum subscribe, like dan share. Terima kasih.